Shalom Bapak Ibu, tetap ada sukacita, damai sejahtera. Ya, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, hidup dipenuhi Roh Kudus itu kita tetap rindukan Bapak Ibu ya. Nah, kita harus tahu apa tujuan hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Harus ada tujuan Bapak Ibu ya. Kalau kita kemanapun harus ada tujuan, begitu kan? Saya Senin kemarin terbang ke Kupang dengan Hizkia dan kembali lagi ke Surabaya. Harus tahu tujuan. Andai kata ke Kupang, tahu-tahu tujuannya ke Nias. Ngapain di sana? Atau ke Papua. Wah, ngapain di sana? Pasti kita protes. Ini tujuan kita ke Kupang, mau makan seibabi yang enak di sana. Duh, ternyata pergi tempat lain. Ini sudah salah ini. Pulang lagi. Kupang harus tujuannya Surabaya. Lah kalau pulang tujuannya ke Labuan Bajo, wah nanti dimakan komodo di sana saudara-saudara. Jadi harus tujuan. Bapak Ibu juga kalau ke gereja harus tahu tujuan. Ruko Surya Inti Blok D nomor 24 sampai 26. Tapi kalau ke gereja lain, itu tujuannya sudah salah gitu kan. Mau ke Torsina atau ke GPIB atau ke HKBP. Tujuan harus jelas. Amin Bapak Ibu. Jadi hidup kita juga harus memiliki tujuan. Ya. Ingat beberapa tahun yang lampau, saya lupa tahun berapa, kita pernah punya tema hidup digerakkan oleh tujuan. Ya kan? Dari pelajaran selama 40 hari dari Rick Warren, itu ada buku yang bagus, hidup digerakkan oleh tujuan atau purpose driven life. Dan kita sudah belajar itu semua. Hidup tanpa tujuan, wah repot betul. Nah sekarang dipenuhi Roh Kudus, itu juga harus punya tujuan. Belakangan ini agak ramai nih saudara-saudara. Orang bicara tentang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, orang ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, dan macam-macam ajaran tentang Roh Kudus. Dan kita jadi bingung semua juga ya saudara-saudara. Nah kita harus tahu rencana Tuhan. Dan saya beberapa minggu yang lalu itu sudah bicara tentang tujuan Tuhan mencurahkan rohnya. Dan syaratnya ada. Siapa yang bisa dipenuhi Roh Kudus itu tidak sembarang saudara-saudara ya. Tapi orang-orang yang betul-betul sudah mengalami kelahiran baru, mengalami restorasi, mengalami perubahan, transformasi betul dalam hidup mereka. Sudah bertobat sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengerti betul visi misi Tuhan, yang hidupnya diserahkan kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh rindu melayani Tuhan. Itulah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi tidak sembarang orang. Nah, rencana Allah bagi kita semua harus dipenuhi Roh Kudus. Kenapa saudara? Jadi pagi ini saya mau ajak kita untuk merenung lagi apa tujuan dipenuhi Roh Kudus itu. Nah, saudara lihat pada zaman sekarang. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang padat penduduk ini. Ya, saudara lihat jumlah manusia hidup di zaman now. Roh Kudus harus memenuhi kehidupan kita. Mungkin slide berikut menolong kita. Bapak Ibu, hidup di zaman sekarang, manusia semakin bertambah banyak, populasi penduduk dunia semakin luar biasa. Katanya nanti Indonesia ini dapat bonus demografi, bonus jumlah penduduk akan bertambah. Di tahun 2040 dan tahun 2050, Indonesia semakin banyak penduduk. Nah kalau sudah semakin banyak penduduk bisa dibayangkan kita yang di Surabaya ini jadi apa ini? Semakin mepet-mepet ya, tanah semakin mahal, kos-kosan semakin mahal, rumah semakin mahal, manusia tambah banyak saudara-saudara. Ini Indonesia itu masih ranking teratas dalam jumlah kepadatan penduduk ya, mungkin nomor 5 jumlah kepadatan penduduk dunia. Dan dari semua manusia ini saudara-saudara, kira-kira modelnya kita yang mana itu? Tidak jelas itu wajah-wajah itu kayak semut-semut semua itu jadi terlalu banyak. Nah, dan semua manusia jumlahnya di dunia ini menurut hitungan data dunia sekarang itu dihuni oleh 7 miliar lebih sekarang. 7 miliar itu kayak apa saudara-saudara?
Kalau dikumpulkan semua, waduh, ini manusia banyak sekali, tua, muda, kecil, besar itu, hidup mancung, hidup besar, rambut lurus, rambut keriting. Aduh, kita sudah tidak bisa bedakan jumlahnya manusia. Dan kalau manusia ini mati, saudara-saudara, apa tinggalnya? Lanjut, slide berikut, ikutin saja. Wah, jadilah apa ini? Ya, tinggal tengkorak ya. Tengkorak manusia itu bisa bertahan bertahun-tahun, saudara-saudara ya. Jadi itu hebat itu. Dagingnya sudah nggak ada, nah, sudah mata tinggal tulang-tulang, disusun-susun boleh. Saudara-saudara, itu tinggal kepala kita ada, tapi matanya sudah nggak tahu matanya siapa. Wajahnya sama semua itu kalau tengkorak, saudara-saudara. Mau cari wajah sama nggak ada, beda nggak ada lagi kan. Ya, jadi kita yang bangga diri dengan saya begitu ganteng, kalau kaca saja, wih lama sekali pindah-pindah itu kaca, wih saya cantik sekali. Jadi ada yang kaca diri itu hanya depan saudara, sampingnya dia kaca, ada yang belakang juga dia kaca. Mau lihat ada kaca di muka di belakang, dia ingin tahu dirinya supaya percaya diri begitu kan. Tapi kalau sudah jadi tengkorak kita jadi apa saudara-saudara? Saudara mau kaca dari mana-mana juga sudah tidak laku. Itulah manusia ya saudara-saudara. Jadilah tengkorak itu. Tidak ada gunanya lagi ya. Manusia dari tanah kembali kepada tanah. Ada waktunya. Ya, ada waktunya kita akan jadi seperti itu. Siapapun kita di dunia ini. Yesus akhirnya mengatakan, apa gunanya seseorang itu peroleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya. Dia akan mati sia-sia dan tidak berguna apa-apa lagi saudara-saudara. Aduh, makanya jangan mati dulu ya. Kita berdoa supaya diberi umur panjangnya. Saya senang baca itu Amsal pasal 3 itu mengatakan bahwa umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya harta, kekayaan dan berkat melimpah ada. Jadi dua-dua tangan Bapak Ibu. Nah, karena itu saya kalau doa berkat saudara-saudara, jangan pulang dulu sebelum terima berkat Tuhan kan. Supaya diberkati. Nah ini saya juga repot ini, makanya ini harus diganti nih. Kalau hanya tangan kiri ini saudara dapat apa? Tangan kiri dapat apa? Dapat berkat saja kan? Tidak umur panjang semua jemaat kalau tangannya hanya tangan kiri saja. Nah tangan kiri dan tangan kanan itu komplit saudara-saudara. Jadi minggu depan diganti ini mic-nya pendeta supaya doanya kiri kanan. Nanti ada yang protes, Pak Pendeta itu tangannya hanya sebelah, berarti kita hanya dapat berkat sebelah. Nah saudara-saudara, hidup ini harus punya tujuan. Kita semua ada di dalam dunia. Satu orang di antara miliar manusia harus berguna di hadapan Tuhan. Wih, mau gak Bapak Ibu? Amin. Rindukah kita? Siapapun kita, apapun keberadaan kita, tapi Tuhan itu datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kita semuanya orang penting di mata Tuhan. Dia rela mati mencari dan menyelamatkan kita yang berdosa ini. Karena itu sudahlah di tengah dunia yang begini banyak manusia ini. Tetapi Allah juga mengasihi kita. Bahkan dia katakan kita dijadikan biji matanya Tuhan. Umat pilihan, bangsa yang kudus, umat yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu kita harus bersyukur dan bersyukur. Kita di antara miliar penduduk manusia ini masih ada di dalam perhatian Allah. Dan Allah mau mencari kita. Dan Allah mau memulihkan hidup kita. Dan Allah mau memberkati kehidupan kita. Dan memakai kita selama kita hidup. Amin. Ya, kalau Bapak Ibu rindukan kehidupan seperti itu saudara-saudara. Mari kita lihat lebih jauh. Apa sih tujuan pencurahan Roh Kudus? Kita rindu Roh Kudus itu ada di tengah-tengah kita. Memenuhi kehidupan kita setiap saat saudara-saudara. Roh Kudus, tanpa Roh Kudus kita tidak ada apa-apanya lagi. Kita hanyalah manusia daging. Jadi kehadiran Rohnya itu akan menolong kita. Membuat kita hidup ini menjadi berarti. Oke, kita lanjut. Jadi kalau Roh itu ada dalam diri kita, apa yang terjadi? Lanjut. Apa yang terjadi kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita? Satu, menjadikan hidup kita berkenan.
Jadi untuk jadi hidup berkenan itu saudara-saudara adalah harus dengan kehadiran Roh Kudus. Mari kita buktikan dengan teks kita akan baca Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Tapi mungkin tidak semuanya, kita beberapa ayat kita mulai periksa dari ayat yang ke-1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Dalam Kristus tidak ada hukuman lagi ya. Nah, ayat 2, Roh yang memberi hidup. Roh memberi hidup. Bapak Ibu kalau baca di kitab Yehezkiel, ada penglihatan Yehezkiel tentang tulang-tulang yang kita lihat tadi. Kemudian Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, bagaimana itu tulang-tulang bisa hidupnya? Sudah mati ya, sudah nggak bisa lagi Tuhan. Oh tidak, itulah umatku, bangsa Israel yang mati. Bisa dihidupkan kembali kalau roh Tuhan turun atas mereka. Jadi roh itu menghidupkan. Ayat yang kedua, roh yang memberi hidup. Jadi di luar Roh Kudus, manusia semua mati. Mati secara rohani. Tidak ada guna, siapapun kita. Secantik apa, seganteng apa, sekaya apapun juga keberadaan kita di hadapan Allah, saudara. Ini di hadapan Allah ya. Kita mati secara rohani. Baru Roh Kudus dicurahkan. Roh itulah yang menghidupkan manusia. Maka ayat kedua mengatakan roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi memberi hidup. Kedua, memerdekakan. Memerdekakan, yaitu membebaskan kita dari tawanan dosa, hukum maut tidak ada lagi. Dan situ dikatakan ayat yang kelima, wah itu menguatkan kita betul ya. Ayat 5 mengatakan bahwa sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, itu pekerjaan yang utama adalah roh menguasai pikiran kita. Sekarang pikiran kita kemana? Apa yang kita pikirkan selama hidup, saudara-saudara? Orang yang tidak memiliki roh dalam dirinya, fokus pikirannya tiap hari hanya fokus kepada kedagingan. Artinya kepada tubuh, artinya kepada kebutuhan-kebutuhan hidup kita setiap hari. Setiap hari fokus hidupnya tidak kepada roh, tidak kepada Tuhan, tetapi hanya kepada daging kita saja. Dan ini repot buat saudara-saudara. Dan memang kita harus hidup mikir makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan, keuangan. Ini tiap hari pergumulan kita ya. Tetapi kalau itu saja menjadi fokus kita, kita adalah orang-orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Ya, karena itu puji Tuhan, pagi ini Bapak Ibu tidak pikir dagingnya saja ya. Mungkin ada yang belum sarapan ya. Sama deh, saya juga belum sarapan nih. Hanya minum 1 gelas air saja. Soalnya nggak ada yang masak saudara-saudara, jadi ya maklum saja. Nanti pulanglah baru kita cari makan, puasa di pagi hari. Nah kalau pikiran kita hanya kepada kebutuhan kita saja, kapan kita pikir Tuhan? Tapi saya percaya Bapak Ibu semua hadir pagi hari ini karena bangun pagi pikirannya kepada Tuhan, amin. Ingin berjumpa dengan Tuhan, ingin memuji Dia, ingin menyembah Dia, ingin melayani Dia. Pikiran kita ini sangat menentukan juga masa depan kita. Apa yang kita pikirkan sekarang, yang kita putuskan hari ini dengan pikiran kita, itu akan terjadi di hari besok juga, kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu, pikiran kita ini ngelantur, orang Jawa bilangnya, atau menjelajah kemana-mana. Semua dunia ini bisa kita pikirkan. Pikiran kita dipengaruhi oleh banyak faktor, saudara-saudara. Karena itu, bagaimana pikiran ini bisa dikendalikan? Katanya nggak ada yang bisa kendalikan pikiran manusia. Liar pikiran kita. Kita bisa berpikir positif, kita bisa berpikir baik, kita bisa berpikir jahat, kita bisa berpikir mundur, kita bisa pikir sakit hati, kebencian dan lain-lain. Tapi kita juga bisa berpikir hal-hal yang positif, yang memuliakan Allah. Maka Filipi pasal 4 ya, Filipi 4 ayat yang ke-8 lah. Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang indah, semua yang sedap didengar, semua yang suci, pikirkanlah semuanya itu. Bahwa
kita tidak hanya berfokus kepada dunia, berpikir tentang kesulitan hidup, penderitaan di dalam dunia, banyak hal yang menyakitkan dalam kehidupan ini. Pikirkan keterbatasan kita, pikir ketidakmungkinan, banyak hal yang kita pikirkan saudara-saudara. Pikiran itu juga akan merasuki diri kita. Ada banyak orang mulai dari pikiran, mulai stres ya hadapi hidup ini, berat. Dan tidak jarang orang dengan pikiran yang buntu, akhirnya banyak juga yang bunuh diri ya. Pelariannya ke macam-macam. Berpikir tentang masalah kehidupan, oh itu bagaikan lingkaran setan. Atau seperti benang yang kusut, ya hidup ini sudah tidak mampu lagi, ya sudah aku mati saja. Uangku tidak punya, rumah nggak punya, harta tidak punya, siapa-siapa, tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada siapa-siapa, tidak ada suami, tidak ada orang yang bisa diharapkan untuk pertolongannya. Jadi kalau kita berpikir tentang daging ini saja, nah saatnya Roh Kudus menolong kita untuk mengalihkan pikiran kita kepada kekuatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, pertolongan Tuhan, janji Tuhan, berkat Tuhan, firman Tuhan, kuasa Tuhan. Apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin kalau Tuhan tolong saya. Amin, saudara-saudara. Maka kita pikirkanlah perkara-perkara yang di sorga, yang di atas, dan bukan yang di bumi. Bersyukur Bapak Ibu, Roh Kudus hadir untuk menolong kita di sini. Orang dipenuhi Roh Kudus, dia mulai memikirkan hal-hal rohani, perubahan orientasi pikiran. Bahkan ayat 9 mengatakan Roh Kudus juga ada, tidak pergi jauh, dia mendiami diri kita. Ayat 9b, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, Roh Allah ada dalam diri kita. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Wah saudara, kita jadi milik Kristus dengan kehadiran Roh Kudus. Dan lebih indah lagi ayat yang ke-14 sampai ayat 17 itu saudara-saudara. Roh Allah menjadikan kita anak-anak Allah. Di situ dikatakan, jadi saudara-saudara kita adalah orang-orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, ya kamu akan binasa. Jika oleh mati, oleh roh kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Wah, saatnya kita bisa berdoa, ya Aba, ya Bapa. Karena status kita sebagai anak. Maka Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Katakanlah, Bapa kami yang di sorga. Kalau sudah jadi anak. Tapi kalau kita belum jadi anak, ucap doa Bapa kami ya, tidak layak. Coba kita jalan-jalan, kemudian tiba-tiba ada anak kecil datang, gandeng tangan kita, dia bilang, Bapak, anaknya siapa ini? Bingung juga kita ya. Saudara berdoa, saudara katakan doa Bapa kami, tapi bukan status sebagai anak Bapa, tidak akan dijawab doanya. Tuhan bilang, ini anak siapa ini? Kok tiba-tiba muncul saudara-saudara? Jadi saudara-saudara, mari menjadikan kita berkenan, yaitu dengan memberi hidup, memerdekakan, merubah pikiran kita, rohnya diam di dalam kita, membuat kita menjadi milik Tuhan, dan membuat kita menjadi anak-anak Allah. Itulah adalah tujuan Roh Kudus dicurahkan, menjadikan kita berkenan kepada Allah. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah merasa berkenan di hadapan Tuhan? Atau masih jauh sekali daripada Tuhan? Sebab firman Tuhan mengatakan, yang bukan Tuhan pendengarannya kurang tajam untuk mendengar, ya? Bukan tangannya kurang panjang untuk menjangkau engkau. Tapi Yesaya 59 ayat 1-2 mengatakan, ia merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, yaitu segala dosamu. Jadi saudara-saudara,
Mari dari waktu ke waktu kita ingin berkenan kepada Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus yang memberi hidup, memerdekakan, yang diam di dalam kita dan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan. Itu tujuan yang indah. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kalau tidak Bapak Ibu, saudara dan saya akan mati dan jadi tengkorak-tengkorak itu yang tidak ada gunanya. Jadi lebih baik hidup ini indah sekali berkenan kepada Tuhan. Doa. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang masih cinta dosa, ya tinggalkanlah, bertobatlah. Lebih dekat kepada Tuhan itu indah sekali saudara. Tuhan menjadikan kita anak-anaknya. Amin. Di mana ada ayah yang tidak pernah peduli anak? Semua ayah dimanapun secara alami pasti sayang sama anaknya. Hanya masalahnya anaknya ini nakal. Betul toh? Anaknya ini pergi jauh. Menjadi anak yang terhilang. Yang tidak mau tinggal dengan orang tuanya. Tapi semua ayah pasti ingin mengasihi anaknya. Apalagi kalau ayah-ayah yang kaya-kaya itu. Ini mau diwariskan kepada siapa? Masa warisan itu jatuh ke anak tetangga? Tidak kan? Harus ke anaknya. Kita punya Bapa yang punya langit dan bumi. Bapa yang punya segala-galanya. Masa dia mau tinggalkan kita? Meski kita di tengah miliaran manusia di dunia. Pasti Bapa itu peduli. Cari dulu kerjaan Allah dan kebenarannya. Dia akan memberkati, menolong hidup kita ke depan. Amin. 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 Karena itu mari kita percaya. Allah kita tetap peduli kepada kehidupan kita ini saudara-saudara. Walaupun rasanya dunia tidak peduli dalam kita. Tuhan tetap sayang kepada kita. Karena kita menjadi anak-anaknya yang indah. Mari kita hidup berkenan kepada Dia dan mempertahankan itu. Yang kedua, tujuan Roh Kudus dicurahkan, apalagi saudara-saudara. Roh Kudus itu dicurahkan untuk menjadikan kita ya berkualitas tinggi di hadapan, punya mutu, punya kualitas saudara-saudara. Ya, pada waktu saya dan Niskia membeli Mac begini, atau mic wireless itu saudara-saudara di toko kami bingung. Bingungnya apa? Dikeluarin banyak macam. Harganya beda, kualitasnya juga beda. Nah, saudara. Jadi kualitasnya nih berbeda saudara-saudara. Nah, ini itu Mas Aris di belakang itu dari Malang, dia jalan-jalan ke Surabaya. Di kampus itu dia yang pasang itu tehel semua di kampus. Ternyata tehel ini kalau kita beli itu namanya ada KW. KW itu kualitas 1, 2, 3 gitu kan. Kalau yang KW-nya 1 bagus, pasang itu lurus saudara-saudara. Tapi kalau KW yang lain pasang itu biar sudah tarik benang, dia tetap miring-miring. Ya ini repot juga ya. Tergantung uang. Mau yang mahal atau mau yang murah begitu kan. Saudara juga kalau beli pakaian di mana-mana, kalau mereknya Polo juga baik sudah. Polo itu orang Kupang dengan Polo artinya peluk. Ya. Nyong Polo Nona, nah itu udah repot itu. Jadi jangan salah ngomong, lo mau Polo, wah ini repot ini. Padahal maksudnya mau baju Polo itu kan. Ini merek terkenal. Tapi sekarang banyak baju tuh di bordir polo semua. Saudara tahu, walaupun murah tapi kualitasnya berbeda ya, saudara gitu. Jadi kualitas itu berbeda. Kita di dalam dunia memang banyak manusia, tapi kita harus tampilkan kualitas yang berbeda. Dan kualitas hidup kita sudah ada di dalam Galatia pasal yang ke-5 ya. Galatia 5, kita bacalah bersama. Saya juga boleh, Bapak Ibu, temukan Galatia pasal yang ke-5. Ya, itu bicara tentang kualitas hidup kita, saudara-saudara. Apa yang kita dapatkan di sana? Ini kualitasnya berbeda, saudara-saudara. Ya, bahwa kita memiliki kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus dengan memiliki kualitas hidup yang tinggi. Ya,
Jadi ini penting sekali Bapak Ibu supaya kita punya nilai jual laku tinggi begitu. Ya, tidak sembarang hidup kita ini. Walaupun direndahkan oleh dunia, oh tidak. Kita memiliki kualitas hidup yang tinggi. Galatia 5 ayat 22 mengatakan begini. Boleh baca bersama saya. 2, 3. Tetapi buah roh ialah 1, kasih. 2, sukacita. 3, damai sejahtera. 4, kesabaran. 5, kemurahan. 6, kebaikan. 7, kesetiaan. 8, kelemah lembutan. 9, penguasaan diri. Nah, saudara lihat, ada kualitas diri kita tampil seperti itu. Nah, 9 buah roh ini saudara-saudara, ini tidak dijual di toko. Tidak dijual di toko. Bisa muncul hanya kalau ada roh Allah di dalam diri kita. Kita manusia ini berusaha sebaik apapun untuk mengasihi, tapi kualitas kasih kita berbeda, saudara-saudara. Ya, berusaha untuk sukacita, kualitasnya berbeda. Mungkin semua 9 itu bisa dimiliki oleh semua orang, diciptakan oleh semua orang, tapi kualitasnya berbeda, saudara-saudara. Ya, berbeda. Semua orang bisa mengasihi. Dan secara manusiawi alami, ibu-ibu kalau melahirkan punya anak, pasti deh mengasihi. Walaupun di TV kemarin ada ibu yang membunuh anaknya sendiri. Aduh, kasihan banget. Saudara-saudara. Tapi kualitas kasih itu berbeda. Di sini kita hasilkan buah-buah karena roh Allah di dalam diri kita. Aku mengasihi karena Tuhan yang berkarya di dalam diri kita. Kita mau sabar karena apa? Kalau kesabaran kita bilang, ini sudah 1 kali sabar. Ini udah 2 kali loh aku sabar sama kamu. Nah, ini yang ketiga kali loh, sudah yang terakhir. 4 kali gak ada lagi. Betul kan? Kita mau setia. Sampai kapan setia? Misalnya kita lihat dalam banyak kasus ada perselingkuhan ya. Kalau ada suami yang sudah selingkuh 1 kali, masih tidak apa-apa ya. 2 kali masih diampuni. 3 kali repot. Istri bilang, memangnya hanya bisa kamu yang selingkuh? Aku juga bisa kok. Nah, ini sudah kesetiaannya sudah hanya batas sampai 3 kali. 4 kali talak turun. 5 kali masuk pengadilan. 6 kali selamat tinggal. Jadi orang bisa setia, bisa, tapi kualitasnya beda. Kalau anak Tuhan dia tetap setia. Amin. Ku mau setia, setia selamanya. Setia. Kalau dalam pernikahan katanya sampai maut memisahkan. Begitu ya. Saudara-saudara, damai sejahtera kualitasnya seperti apa? Ya. Sukacita kualitasnya seperti apa? Orang dunia bisa bersukacita, saudara-saudara. Kalau lihat orang dunia bersukacita itu ya, luar biasa sukacita mereka. Bisa ke sana kemari, loncat sana, loncat sini, sukacita macam-macam. Ketika ada kelimpahan penuh dengan sukacita dan segala macam. Tapi habis semuanya, masih ada sukacita? Tidak ada lagi. Semua ini Bapak Ibu, kualitasnya yang berbeda. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, semua sifat-sifat yang baik seperti ini hanya sementara. Ya, tapi bersama Roh Kudus sampai mati kita tetap sabar. Pak Salmon orangnya sabar enggak sih? Sabar. Saya 20 tahun ngajar di Petra. Dan setiap akhir ujian, akhir semester itu ada evaluasi terhadap dosen. Saya kasih ujian, saya kasih 1 soal begini. Dari 10 soal saya kasih 1 paling akhir. Apa kesan Anda terhadap mata kuliah ini? Tolong tulis. Rata-rata kalau ada 50-60 orang dalam kelas, rata-rata penilaiannya terhadap saya selama 20 tahun, Bapak adalah dosen yang paling sabar. Saya dapat gelar. Dosen sabar. Tapi kalau saya pulang di rumah,
Dua anak laki-laki saya waktu dulu, bapak ini orang yang gak sabar. Sedikit sudah, tapi kalau ngajar sabar. Banyak gelar saya dapat, tapi sekarang saya sudah nggak ngajar lagi. Saya mengundurkan diri karena sudah 20 tahun, udah capek. Jadi saya sudah nggak ada gelar kesabaran lagi, Bapak Ibu. Jadi maklumnya sama jemaatnya, kalau saya marah-marah berarti saya nggak ada gelar sabar lagi. Tapi tetap sabar sampai hari ini, amin. Setia, ya saya setia sama Bapak Ibu sampai hari ini. Bapak Ibu juga setia sama saya. Nah kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, kita mau apa lagi? Mau apa? Pelayanan bukan kita eksploitasi untuk kepentingan kita sendiri. Ya, atau kedagingan kita. Untuk apa kita melayani? Untuk apa kita bersekutu? Oh, beribadah dan lain semuanya. Kalau bukan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Bahwa ini kesempatan kita masih hidup adalah kita melayani Tuhan. Amin. Saya baru pulang dari Kupang dengan Hizkia. Hari Senin kemarin. Sana ketemu banyak alumni Petra yang dulu kuliah gereja masih di Siwalan Kerto. Iya Tuhan. Wah ini tidak sempat kita tampilkan, kan mereka kirim salam. Mereka sudah lebih tua dari saya, saudara-saudara. Rambut putih semua. Itu namanya Om Ferry Natun itu ya kan. Mantan-mantan ketua pemuda ya. Rambut sudah putih, tambah tua. Jalan sudah bongkok-bongkok begini. Hei, ini Om Ferry, iya. Pemuda pertama dulu ada namanya Jimmy Pingak. Itu lebih putih lagi, semua total putih. Ya kalian ini kalah sama bapak ini. Umur berapa sih? Rata-rata sudah 50-an juga. Katanya bapak kok awet muda. Iya dong, saya segar ini. Lihat tuh rambut saya nggak ada yang putih. Bapak bohong, ini bapak pasti cat tiap minggu ini. Saya bilang tidak, ya beginilah. Kalian kurang berdoa, terlalu banyak masalah, ketawa mereka semua. Tapi saudara tahu mereka banyak penyakit. Jadi semua pada pesan herbal dari Bu Purba, siap-siap Bu. Saya bilang jangan pesan satu, kirimnya susah. Pesan sekali 4 atau 5. Oh kalau kali 10 orang, 50 botol kirim ke Kupang sana. Karena saya bersaksi tentang jantung saya. Dan rata-rata sakit jantung semua. Ya, masih muda-muda sakit jantung, sebentar lagi berangkat ke sorga. Nah, saudara-saudara, indah sekali kita reuni di sana. Jadi mari kehidupan kita bernilai adalah mereka bilang, wih Pak Pendeta ini masih di Torsina, masih mau lari kemana lagi? Tidak ada yang terima saya, hanya di Torsina saja. Oh begitu, Bapak setia. Jadi saudara-saudara saya bilang kalian yang tidak setia. Sudah lari pulang semua. Tinggal saya sendiri. Tanya, Pak Purba masih ada? Masih. Tanya jemaat yang lama-lama. Pak Markus masih ada? Masih, semua masih ada. Kalian aja yang tidak ada. Ya saudara-saudara, itulah kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Karena itu hanya Roh Kuduslah yang menolong kita bertahan dengan kualitas hidup seperti ini di dalam dunia ini. Dan kita memang beda. Kita memang beda dengan orang lain kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita. Itu tujuan orang dipenuhi Roh. Wah, bukan dipenuhi Roh tahu-tahu menyangkal Yesus. Itu dipertanyakan itu. Saudara, tujuan yang ketiga. Ya, Tuhan ingin supaya menjadikan kita itu alat-alat di dalam tangan Tuhan ya. Orang dipenuhi Roh Kudus punya tujuan indah. Selain berkenan kepada Tuhan, mati pasti masuk surga. Ya. Selain memperindah hidup kita, orang ini baik, punya kasih dan lain-lain. Nah, sekarang dibutuhkan kita jadi berkat. Menjadikan kita efektif dalam pelayanan. Ya. Tuhan mau pakai kita. Dilengkapi menjadi saksi-saksi. Kisah pasal 1 ayat 8. Ya, bahwa kalau Roh Kudus turun atas kamu akan menjadi saksi. Kita jadi saksi-saksi Tuhan di tengah dunia ini. Kita tidak menyangkal Yesus. Kita mau setia dengan Dia. Pasal 2 juga mengatakan itu. Kita dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lukas pasal 24. Kita dilengkapi
dengan karunia-karunia yang berbeda-beda. Nah, ini penting. Mari kita baca itu ya, 1 Korintus pasal yang ke-12. Ada deretan karunia-karunia di sana Bapak Ibu yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi apa karunia? 1 Korintus pasal yang ke-12. Kita kaya dengan karunia rohani. Ya. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ingat, kita dapat karunia untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kepada yang lain roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, karunia itu bukan maunya kita, bukan keinginan kita, tetapi dipercayakan sesuai dengan yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Sekarang ini orang enak aja, aku mau karunia ini, aku mau karunia itu. Tidak boleh, tidak ada milih-milih. Dan kita juga tidak punya hak untuk menentukan. Tapi itu Roh Kuduslah yang percaya kepada kita. Apa karunia yang Tuhan beri kepada kita. Macam-macam karunia. Jadi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Mari kita memberi hidup kita untuk siap menjadi alat-alat yang efektif yang dipakai oleh Tuhan di dalam dunia ini. Dan di bagian lain pelajaran tentang karunia masih ada lagi, masih banyak. Ada yang karunia memberi, itu juga karunia memimpin, karunia melayani, banyak karunia. Apa yang kita bisa lakukan demi kemuliaan nama Tuhan bagi sesama kita. Dan selama kita hidup dalam dunia, karunia itu harus diefektifkan. Jangan diam. Kita tetap produktif. Karena roh Allah, roh yang dinamis, yang terus membawa mobile, mencari orang yang bisa dipakai oleh Tuhan. Kecuali Bapak Ibu tidak mau dipakai oleh Tuhan lagi. Tapi Tuhan siap memakai. Maka pencurahan Roh Kudus itu Bapak Ibu coba lihat dalam nubuatan di Yoel mengatakan bahwa aku akan mencurahkan rohku kepada siapa? Kepada semua orang. Kepada yang tua-tua juga. Kepada yang anak-anak juga. Yang muda. Kepada semua orang. Artinya kehadiran rohnya yang akan mendrive, menggerakkan siapa saja bagi kemuliaan nama Tuhan. Semua orang bisa dipakai oleh Tuhan. Tidak ada alasan, tidak bisa. Tuhan pakai kita sesuai dengan kapasitas yang ada pada kita. Ya, siapapun kita bisa dipakai oleh Tuhan. Itulah tujuan dari karunia Roh Kudus. Jadi nah, saudara lihat ini, alumni-alumni yang sudah tua. Ada beberapa di situ, mulai dari ujung situ, Om Ferinatun. Nah, itu sudah tua sekali Bapak Ibu. Kedua, Jimmy, siapa? Pingak, sudah tua. Om Heru sudah pernah datang sini. Sebelah ini siapa saya lupa ini. Itu Maxi. Paling ujung itu Jimmy Tun Liu. Itu sudah tua juga, rambutnya udah putih, itu banyak penyakitan.
Ya, saudara. Ya, itu sempat, masih banyak lagi. Ada lagi namanya Om Jun sama Modi. Saya bilang, mana mereka? Bapak, itu orang-orang sudah di atas langit. Jadi nggak bisa diketemuin lagi. Maksudnya gimana? Nah, sudah sukses. Dan banyak lagi yang lain yang nggak sempat. Nah, banyak. Makanya saya setiap kali ke Kupang selalu ketemu 1, 2, 3 banyak. Saudara-saudara, kita udah jadi berkat buat mereka. Mereka di sana juga jadi berkat, dipakai Tuhan juga. Pulang jadi berkat di mana-mana. Itu. Saudara-saudara, mari kita hidup kembali bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita untuk apa? Kita berkenan kepada Tuhan, berkualitas dan bermanfaat bagi dunia ini. Lanjut, mungkin itu masih ada slide yang menolong kita. 3 ini tujuan pencurahan Roh Kudus. Apa? Berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita rindu berkenan. Dalam keadaan kaya, miskin, susah, senang, yang penting berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kehadirannya membuat hidup ini berkualitas. Ada mutunya, saudara. Jangan merendahkan diri atau rendah diri. Karena Roh Kudus mengangkat kita berkualitas. Bukan KW2, KW3, KW1 ini. Bermanfaat. Amin. Kita masih bisa menunjukkan kasih kita, berkat kita, pertolongan kita, perhatian kita kepada banyak orang di sekitar kita. Ya, Tuhan kiranya memberkati kita semua.